Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Di pertemuan kita yang kedua di mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Gizi, saya akan membahas tentang kebudayaan, unsur kebudayaan, dan nilai budaya dalam masyarakat. Oke, langsung saja ya. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya itu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Kemudian istilah kultur yang merupakan istilah dari bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata kolere, artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu kolere, kemudian kultur diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Kemudian, menurut E.B. Taylor 1871, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan merupakan semua hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebendaan atau kebudayaan jasmaniah atau material kultur yang diartikan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Kemudian menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem tindakan atau gagasan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kemudian kebudayaan dan tindakan kebudayaan itu adalah segala tindakan yang harus dibiasakan oleh manusia dengan belajar atau learned behavior. Jadi kebudayaan itu merupakan hasil cipta karsa dan karya. Dan istilahnya kalau kebudayaan itu adalah akal dan budi. Jadi setiap kebudayaan di setiap daerah atau di setiap negara itu berbeda-beda. Contohnya kayak budaya Indonesia yang berbeda halnya dengan kebudayaan yang berada di masyarakat Jepang. Kalau misalnya kebudayaan Indonesia itu sudah membudaya sekali bahwa kalau yang namanya kita itu makan pasti dengan nasi. Atau kalau misalnya kita sudah makan roti ataupun mie tanpa kita makan nasi berarti itu kita belum makan. Nah, kalau berbeda dengan Jepang. Kalau Jepang itu misalnya kebiasaannya mereka itu senang dengan konsumsi makan ikan. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sendiri kan memang kurang familiar atau kurang mungkin ada orang yang memang senang dengan mengkonsumsi ikan, tapi memang tidak semua atau tidak sebanyak orang-orang yang berada di Jepang. Dan lihat saja sendiri kalau Jepang itu budayanya yang mereka itu sangat disiplin dengan tepat waktu. Nah, beda halnya dengan kalau di Indonesia bagaimana. Kalau di Indonesia sendiri lebih banyak orang yang ngaret, lebih banyak orang yang boleh dibilang di janjian jam 8 tapi datangnya jam setengah 9. Ada yang janjian jam 8 datangnya sampai ada yang jam 10. Jadi kita memang harus terbiasa atau memang selalu membudayakan yang namanya kita tepat waktu, on time, disiplin, agar
istilahnya negara kita itu boleh dibilang selangkah lebih maju dari negara yang lainnya ya. Maksudnya itu walaupun memang kita negara berkembang, tapi setidaknya kita harus membiasakan atau mendisiplinkan diri kita, misalnya dalam ketepatan kita untuk mengerjakan tugas, atau misalnya kita janjian sama orang atau apa tuh, usahakan tepat waktu. Nah, budaya itu sendiri merupakan berkaitannya dengan budi dan akal ya, yang udah tadi saya jelaskan. Kemudian kebudayaan itu merupakan suatu hal yang kompleks yang memang mencakup semuanya. Ada yang namanya pengetahuan, ada yang namanya kepercayaan, ada yang namanya kesenian, adanya moral, adanya hukum, dan adat istiadat. Dan di situ adalah ada dunia kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi sudah ada di dalamnya itu sudah kompleks dan untuk mencakup semuanya. Salah contohnya ya, kayak di budaya di Indonesia memiliki kepercayaan, masih ada yang namanya kepercayaan kayak kejawen. Terus keseniannya kita banyak, yaitu ada yang namanya kesenian yang ada di Indonesia itu salah satu contohnya kayak masih menganut kepercayaan leluhur juga sebenarnya banyak di Indonesia masih ada ya. Kemudian juga reog, nah itu keseniannya moral, adat istiadatnya berbeda dengan yang lainnya karena di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku, macam agama ya, dan terkadang kita agak kurang memperhatikan yang namanya moral. Kadang orang yang boleh dibilang walaupun dia berpendidikan atau memang dia boleh dibilang dari struktur atau bukan dari struktur ya, dari boleh dibilang dari kelas sosialnya dia itu tinggi, akan tetapi moralnya dia memang tidak mencerminkan atau tidak ada sisi kemanusiaannya. Contohnya seperti itu ya. Mungkin moralnya tidak ada. Itu salah satu contohnya. Kemudian ini sudah ya. Menurut ilmu antropologi, kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan atau tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang didikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan dan tindakan kebudayaan itu adalah segala tindakan harus didasarkan oleh manusia dengan belajar. Yang sudah tadi dijelaskan ya. Kemudian ada 3 wujud kebudayaan menurut J.J. Honigman. Dalam buku antropologi berjudul The World of Man membedakan adanya 3 gejala kebudayaan, yaitu adanya ide, aktivitas, dan artefak. Kemudian ada 3 wujudnya. Yang pertama, wujud kebudayaan itu sebagai suatu yang kompleks yang terdiri dari adanya ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Kemudian kebudayaan itu adalah suatu yang kompleks, aktivitas serta tindakannya yang berpola dari manusia dalam masyarakat. Kemudian ada wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Nah, jadi ada 3 wujud kebudayaan. Yang pertama itu, kebudayaan itu terdiri dari adanya ide, gagasan, nilai, dan norma, dan adanya peraturan. Nah, di sini juga kan ada yang namanya norma, ada norma sosial, ada sanksi sosial. Kalau misalnya kita berbuat hal-hal yang jelek, berarti kita harus konsekuensinya adalah ada yang namanya norma sosial. Kemudian wujud kebudayaan suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Nah, ini salah contohnya aktivitasnya kita memang atau suatu tindakannya kita itu boleh dibilang bisa juga diatur
ya, bisa juga diatur di dalam kehidupan masyarakat. Jadi di dalam kita bermasyarakat itu memang kita juga ada istilahnya atau aktivitasnya kita itu di dalam masyarakat itu kita memang ada yang mengaturnya atau memang boleh dibilang itu adalah wujud dari kebudayaan. Salah satu contohnya kita berada di budaya Sunda. Nah, berbeda halnya ketika berada di lingkungan atau berada di budaya Jawa atau dalam kebudayaan atau di dalam masyarakat dari luar Pulau Jawa. Kebiasaannya kita misalnya di lingkungan kita yang berada di Pulau Jawa, khususnya di daerah Sunda, boleh dibilang kita kulturnya atau budayanya kita itu memang dari segi tata bahasa atau memang dari segi perilakunya kita, boleh dibilang dari segi cara kita bicara memang sudah terbiasa dengan nada yang rendah. Beda halnya ketika kita berada di lingkungan Sumatera yang memang kayak seperti contohnya kayak Batak kayak gitu ya. Ya memang sudah terbiasa dengan cara bicara dengan nada tinggi seperti orang marah. Berbeda halnya dengan yang kita berada di kultur atau berada di budaya Sunda. Bilang budaya Sunda itu lebih misalnya ramah kayak gitu. Beda halnya dengan kita berada di Jakarta yang memang terkesannya individualis, terkesannya memang tidak saling sapa walaupun memang kita tidak saling kenal. Bedanya kalau misalnya kita berada di lingkungan daerah Sunda, terutama masih daerah pedesaan, walaupun memang kita tidak saling kenal, tidaknya kalau misalnya kita ngelewat, ya mungkin kita menyapa di daerah tersebut. Kemudian wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia. Nah, itu kebudayaan itu adalah hasil dari karya manusia. Contohnya di budaya tertentu, misalnya kayak di daerah Sunda, misalnya ya daerah Sunda, kita itu menciptakan suatu hasil karya yaitu seni tari atau misalnya kayak boleh dibilang khasnya kita ada yang namanya apa tuh tari-tarian ya. Kalau misalnya di daerah Sunda itu kan banyak hasil tariannya, kemudian di Reog Ponorogo juga itu kan hasil dari karya dari manusia. Contohnya keris di daerah Jawa, kujang di daerah Sunda. Nah itu contoh dari benda-benda hasil dari karya manusia. Kalau misalnya contohnya kayak kita di Candi Borobudur, adanya relief, terus ada yang namanya hasil dari patung-patung. Nah itu juga itu hasil dari karya manusia. Kemudian menurut Melville Geos Herskovits mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan. Yang pertama itu ada alat-alat dan teknologi, kemudian adanya sistem ekonomi, kemudian ada keluarga, dan adanya kekuasaan politik. Contoh alat teknologi, menciptakan sesuatu. Misalnya kayak menciptakan telepon, listrik, atau benda-benda yang sampai sekarang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang ya di seluruh dunia. Sistem ekonomi juga sama, itu hasil dari unsur pokok dari salah satu dari unsur pokok kebudayaan. Adanya keluarga. Nah, keluarga itu adalah satu sistem yang memang kalau misalnya kita berada di lingkungan keluarga, contohnya misalnya kita mendidik anak atau misalnya tumbuh kembangnya kita, pola asuhnya itu berada awal mulanya itu berada di lingkungan keluarga. Ada yang kekuasaan politik. Contohnya kekuasaan politik itu misalnya berbeda-beda di setiap negara. Nah, yang itu ya itu salah satu contohnya. Kemudian menurut Bronislaw Malinowski mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu adanya sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya untuk menguasai alam sekelilingnya. Kemudian organisasi ekonomi, kemudian ada lagi alat-alat
dan lembaga atau petugas pendidikan perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang paling utama. Adanya organisasi kekuatan. Nah, itu menurut unsur-unsur pokok budaya menurut Branislaw Malinowski. Jadi adanya sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat menguasai alam sekelilingnya. Jadi maksudnya itu adanya sistem norma. Jadi kita di masyarakat itu memang ada yang namanya sistem norma. Kita diatur oleh norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Contohnya misalnya kalau kita melanggar suatu perbuatan atau kita berbuat asusila, berarti ada yang namanya sanksi dan norma sosial, atau yang namanya sanksi sosial, entah itu kita dikucilkan atau kita mendapatkan cibiran dari masyarakat kayak gitu ya. Itu lebih sanksi sosial itu atau sanksi sosial itu memang lebih berat ya, karena kita langsung mendapatkan istilahnya hukuman dari masyarakat. Akan tetapi kita tidak boleh main hakim sendiri. Kemudian ada organisasi ekonomi. Nah, di setiap negara itu berbeda-beda ya untuk sistem atau organisasi ekonominya. Jadi kita lihat kalau misalnya di Indonesia itu menganut paham ekonominya itu seperti apa, dan memang kenapa kita di negara Indonesia itu masih jadi negara yang memang negara berkembang, kita masih belum negara maju. Kemudian ada alat lembaga atau petugas pendidikan. Nah, contohnya ini adalah lembaga, terutama kita berada di lingkungan keluarga, karena di lingkungan keluarga itu merupakan pendidikan yang paling utama. Kemudian setelahnya kita berada di lingkungan sekolah. Nah, itu yang pertama di keluarga dulu, kemudian di sekolah. Adanya namanya organisasi kekuatan. Nah, sistem organisasi, kemudian apakah memang di lingkungan di setiap negara itu berbeda-beda ya organisasinya atau menganut sistem seperti apa. Misalnya kalau kita ini adalah republik, kemudian berbeda halnya dengan negara tetangga kita itu memakai sistem apa. Kalau misalnya kita ini presiden, kalau misalnya di Malaysia itu Perdana Menteri ya. Kemudian ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural yang universal. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Contohnya ada pakaian, perumahan, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, ada transportasi. Kemudian mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, adanya pertanian, peternakan, sistem produksi, dan sistem distribusi. Adanya sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Nah, contohnya sistem kita perkawinan ya. Kita ada undang-undang pernikahan atau undang-undang perkawinan itu nomor 1974. Nah, kemudian sistem hukum di Indonesia itu gimana? Masih kaku kah atau udah istilahnya kalau sistem hukum Indonesia itu terkadang pilih-pilih, terlalu boleh dibilang terlalu membela, atau bukan terlalu membela ya, mungkin terlalu memihak pada istilahnya kalangan tertentu, misalnya seperti itu ya. Nah, sistem kemasyarakatan itu ada tadi dari sistem kekerabatan, adanya organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Berbeda halnya kalau misalnya sistem perkawinan yang ada di negara Jepang itu bagaimana. Nah, teman-teman juga bisa mencari referensinya ya, sistem perkawinan di Jepang itu atau di Korea itu bagaimana. Kemudian kalau sistem perkawinan kita di negara kita itu memang tidak boleh yang berbeda agama. Dan memang kita harus yang satu agama. Dan negara di Indonesia sendiri kan memang tidak dilegalkan untuk pernikahan sejenis misalnya ya. Kalau misalnya di negara lain seperti Belanda pun itu memang sudah berbeda juga ya sistem perkawinannya gitu. Membolehkan yang memang pernikahan sejenis. Berbeda halnya dengan Indonesia tidak
diperbolehkan untuk menikah satu jenis. Jadi itu berbeda ya istilahnya. Kalau Belanda sendiri kan memang menganut pahamnya mungkin liberal atau memang menganut pahamnya mungkin bebas. Nah, beda halnya dengan di Indonesia. Ya. Kemudian bahasa, ada lisan maupun tulisan. Nah, kita bahasa menggunakan bahasa Indonesia. Ada kita mungkin namanya bahasa Sanskerta. Nah, kemudian kalau beda halnya dengan bahasa Thailand. Nah, ada Thailand tuh ada ya bahasa Thailand, terus tulisannya juga berbeda ya. Kemudian kesenian, adanya seni rupa, seni suara, seni dan gerak. Nah, ada seni rupa misalnya kayak lukisan, seni suara ya banyak di Sunda nyanyian atau misalnya sinden dengan juga seni suara berbeda dengan seni suara di Jawa dan seni suara di Jawa ya. Terus seni gerak juga sama kayak seni tari juga berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Misalnya seni gerak di Jawa itu lebih luas atau lebih lemah lembut atau lebih gemulai, sedangkan di sama halnya berbeda dengan di seni gerak tari di Sunda. Nah, seni suara juga sama, ada sinden Jawa, Sunda, terus juga ada wayang golek, wayang kulit, ya. Berbeda-beda dari setiap kebudayaan. Apalagi di Indonesia kan kebudayaannya banyak ya, nggak cuma hanya Jawa dan Sunda saja, tapi ada juga Bali. Nah, seni rupa, seni suara di Bali dan seni gerakan di Bali pun juga berbeda dengan di Jawa. Kemudian sistem pengetahuan dan adanya religi. Religi lebih ke agama, sistem pengetahuan juga sama ya. Beda-beda di setiap negara. Sikap hakikat kebudayaan. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu, mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang terima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan tindakan yang diizinkan. Nah, ini adalah hakikat dari kebudayaan. Terwujud itu tersalurkan lewat perilaku manusia, kemudian mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati. Jadi memang dari setiap generasi. Jadi memang turun-temurun dan memang tidak akan bisa terhapus karena dari turun-temurun dari sananya ya. Jadi maksudnya itu dari nenek moyangnya kita, dari generasi-generasi sebelumnya. Kemudian kebudayaan diperlakukan oleh manusia diwujudkan dengan tingkah laku. Nah, contohnya nih kebudayaan di Indonesia diwujudkannya dengan tingkah lakunya. Nah, kalau memang kebudayaannya di Indonesia itu memang boleh dibilang masih memegang budaya timur, mungkin dilihat dari cara kita berpakaian kayak gitu, mungkin lebih terlihat lebih tertutup ya. Berbeda halnya dengan budaya di luar negeri yang memang membebaskan atau dengan pakaian terbuka, dan di Indonesia juga sudah banyak ya, boleh dibilang dari segi cara berpakaian mungkin sekarang mah bisa lihat sendiri ya seperti apa. Kemudian kebudayaan mencakup aturan yang berisikan kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan tindakan yang tidak diizinkan. Contohnya nih kebudayaan yang memang mewajibkan, misalnya kalau di budaya Indonesia itu memang masih memegang budaya timur yang memang contohnya misalnya kita itu ya alhamdulillah mindalik ya, kita di budaya Indonesia itu tidak sebebas seperti negara di luar negeri yang memang dari segi pergaulan free sex seperti itu ya.
kayak hamil di luar nikah juga kalau misalnya di budaya Korea itu memang suatu hal yang biasa aja. Dan kan kalau di Indonesia kita lihat sendiri kan memang tidak boleh, dan bahkan walaupun memang dilarang dan tidak dibolehkan juga tetap saja kita lihat sendiri di Indonesia itu masih banyak yang namanya hamil di luar nikah, free sex, apalagi remaja-remajanya kita yang banyak juga yang hamil di luar nikah. Semakin mungkin semakin dilarang malah semakin berani untuk melanggar ya. Kemudian kepribadian dan kebudayaan. Kebudayaan itu ada khusus atas dasar faktor kedaerahan, cara hidup di kota dan di desa itu berbeda. Kebudayaan khusus kelas sosial, kebudayaan khusus atas dasar agama, kebudayaan berdasarkan atas profesi. Nah, ini kalau kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan, contohnya kita berada di daerah yang memang tinggal di budaya atau di daerah Sunda yang berbeda ketika kita berada di daerah Jawa. Satu contohnya waktu saya waktu itu kuliah di Jogja, itu sangat berbeda sekali ya. Dari tata caranya mereka, dari budayanya mereka itu berbeda dengan budaya di Sunda kayak gitu. Itu loh maksudnya faktor kedaerahan kayak gitu ya. Berbeda lah istilahnya. Sama sekali sangat-sangat berbeda gitu istilahnya. Ketika kita berada di daerah tinggal di daerah Jawa dan kita tinggal di daerah Sunda itu sangat berbeda sekali. Saya aja waktu pas kuliah di Jogja itu mengalami kultur shock ya. Jadi ternyata di Jogja tuh seperti ini, ternyata di Sunda tuh seperti ini. Kalau misalnya saya tinggal waktu itu kuliah di Jogja, mereka itu sudah terbiasa dengan yang namanya minuman itu teh manis. Jadi setiap makan pasti minumnya teh manis gitu. Dan kan kalau di Sunda sendiri kalau minum tetap teh tawar gitu ya, dan tidak ada yang namanya teh manis anget maupun teh manis dingin. Kalau misalnya di Jawa hampir semuanya itu mau panas mau dingin minumnya pasti airnya manis. Kemudian cara hidup di kota dan desa berbeda ya. Contohnya kayak kita kalau misalnya saya tinggal di Jogja, berarti saya tinggal di kota besar, di provinsi, di daerah istimewa Yogyakarta. Berbeda saya ketika saya tinggal berada di kabupaten di Kuningan. Kalau di kota itu serba ada, gaya hidupnya juga boleh dibilang mungkin sedikit lebih bebas bila dibandingkan dengan di desa atau berada di saya tinggal di berbeda ketika saya tinggal di Kabupaten Kuningan. Waktu saya kuliah di Jogja sangat berbeda sekali cara hidupnya. Mungkin karena memang saya tinggal di kota besar, terus saya kuliah, semuanya serba ada, semuanya fasilitas lengkap. Berbeda halnya ketika saya berada di desa atau saya tinggal di kabupaten. Ketika saya pulang kampung, saya merasakan lebih nyaman tinggal di desa atau boleh dibilang dengan tinggal di kota kelahirannya saya. Kemudian kebudayaan khusus dan kelas sosial. Kelas sosial itu misalnya strata sosialnya kita ya. Contohnya kalau misalnya di India masih menganut sistem kasta. Brahmana yang paling tinggi. Dan paling terendah itu kasta yang tidak boleh disentuh itu adalah kasta Dalit. Mungkin teman-teman bisa nanti searching di internet ya atau di YouTube, kasta Dalit itu adalah kasta yang paling rendah di India. Kasta yang paling rendah di India, dan melihat sendiri kehidupannya itu bagaimana ya. Dan bahkan mungkin kita tidak merasa juga atau mungkin kita tidak ngerasa juga bahwa di daerah di Indonesia sendiri apakah masih melihat kelas sosialnya seseorang. Misalnya yang kaya lebih diperhatikan, yang miskin mungkin lebih dipandangnya sebelah mata, atau mungkin kita masih rasis, masih ngelihat suku-suku, ya, atau masih kita itu memandang fisiknya seseorang.
atau kita masih memandang kelas sosialnya seseorang, nah kita bisa menilai sendiri apakah di Indonesia masih ada seperti itu. Kemudian kebudayaan khusus atas dasar agama. Nah, kalau misalnya atas dasar agama itu misalnya kayak di Bali yang memang menganut kepercayaan atau menganut agamanya Hindu yang memang tidak diperbolehkan untuk memakan daging sapi, dan memang banyaknya mayoritasnya di Bali itu Hindu, jadi mereka mengkonsumsinya adalah daging babi. Berdasarkan profesi, contohnya berbeda, misalnya kayak orang-orang berprofesi sebagai dokter, itu juga terikat dengan yang namanya ini ya, boleh bilang keprofesiannya dia, etika profesinya dia juga, kebudayaan. Ya, kebudayaan berdasarkan profesi itu maksudnya contohnya kayak orang-orang yang kayak pengacara, terus dokter. Nah, itu berbeda-beda dari setiap profesinya ya, istilahnya. Kemudian inti dari kebudayaan itu adalah siap masyarakat, adalah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Sistem nilai tersebut mencakup konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari dan apa yang dianggap baik sehingga harus selalu dianuti. Dengan demikian dikenal pembedaan antara nilai yang positif dengan nilai-nilai yang negatif. Ini salah satu contohnya, konsepsi mengenai hakikat hidup, konsepsi mengenai hakikat karya, hakikat waktu, lingkungan alam, dan mengenai hakikat lingkungan sosial. Ya, dalam artian hakikat hidup itu gimana kita berada di lingkungan, atau gimana kita hidup sebagai tugasnya sebagai manusia. Ya, hakikat mengenai karya itu adalah kemana kita mencipta. Nah, ya seperti itu ya. Hakikat waktu juga ya, hakikat waktu, masa lalu, masa lampau, hakikat lingkungan alam ya. Kemudian lingkungan sosial yang kita berada di lingkungan sosialnya kita, misalnya kita berada di lingkungan di daerah tertentu, misalnya di Kuningan, berbeda halnya kita di luar daerah Kuningan aja, misalnya kayak Indramayu, terus Cirebon, itu berbeda. Lingkungan alam berarti kita berada di semesta, boleh dibilang kita berada di hidup, istilahnya kita berada hidup di bumi, istilahnya kita berada menikmati istilahnya fasilitas, atau kita hidup di alam semesta kayak gitu. Kemudian gerak kebudayaan, adanya unsur kebudayaan asing, manakah yang mudah diterima, unsur kebudayaan saling manakah yang sulit untuk diterima, individu manakah yang cepat menerima unsur kebudayaan baru, ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut. Jadi gerakan kebudayaan itu, unsur kebudayaan manakah yang mudah diterima. Contohnya misalnya kita kebudayaan asing, mana nih yang kita bisa nerima, apa kebudayaan asing yang mungkin kita sulit untuk diterima, misalnya kayak hamil di luar nikah, kumpul kebo ya, maksudnya itu boleh bilang tinggal di satu rumah tapi tanpa ada ikatan pernikahan. Nah, itu kan memang tidak boleh ya, kita mungkin agak sulit untuk menerima itu. Mungkin berbeda kalau misalnya kita tinggal di luar negeri, itu adalah suatu hal yang biasa, karena kayak misalnya contoh tadi yang udah saya utarakan, orang-orang yang Korea itu boleh-boleh aja kalau misalnya hamil di luar nikah. Contohnya juga ada yang memang satu artis Korea yang memang dia hamil di luar nikah, ya dia enjoy aja gitu, dia nggak peduli dengan hujatan atau apapun karena memang sudah terbiasa dengan hal itu untuk budayanya di sana kayak gitu. Perbedaannya kalau dengan di Indonesia, individu manakah yang cepat menerima unsur kebudayaan baru, contohnya kayak usia-usianya kita nih, anak-anak muda itu lebih cepat menerima budaya-budaya asing atau budaya yang
baru kayak gitu. Makanya kalau misalnya kita suka dengan budaya tertentu, misalnya kayak Korea atau kita senang yang namanya barat, musik barat, ya kita tidak harus menelan mentah-mentah itu ya, karena memang kebudayaannya kita berbeda dengan mereka kayak gitu. Ketegangan apa yang timbul sebagai akibat akulturasi? Yang timbul ketegangan-ketegangan. Mungkin ketegangan-ketegangan dalam arti kata tetap masih ke kebudayaan ya, ketegangan-ketegangan dalam kebudayaan. Akulturasi terjadi bila satu kelompok, nah ini definisi dari akulturasi ya. Nah, maksudnya ketegangan-ketegangan apakah yang timbul akibat dari akulturasi itu maksudnya istilahnya gini deh, ada satu kebudayaan yang memang bertentangan atau mau menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat, masih pro dan kontra seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan akulturasi terjadi bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam budaya sendiri tanpa menyebabkan kehilangnya kepribadian dan itu sendiri. Jadi tetap ya kita sebagai jati dirinya sebagai bangsa Indonesia itu seperti apa, kita harus memegang teguh prinsip, harus memegang teguh prinsip kebudayaannya kita, leluhurnya kita, bahwa kita memang hidup di negara timur yang bisa memegang adat ketimuran. Jadi kita harus bisa menerima dari budaya asing pun dengan yang positif, selagi itu positif. Dan memang itu kalau bisa memberikan dampak yang positif, kalau yang negatifnya lebih baik kita buang saja atau kita tidak usah mengikuti. Jadi kita tidak boleh meninggalkan atau kita tidak boleh kita tidak boleh meninggalkan jati dirinya kita atau menghilangkan jati dirinya kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian fokus kebudayaan adalah suatu unsur kebudayaan atau beberapa pranata tertentu yang merupakan suatu unsur pusat dalam kebudayaan. Contohnya bangsa Priai dulu waktu kita zamannya dulu waktu coba deh teman-teman nonton filmnya. Kalau mungkin yang udah nonton syukur ya. Nonton filmnya Kartini. Itu masih kelihatan jelas banget istilahnya sistem kastanya. Terus dimana makanya ada yang namanya Kartini itu adalah emansipasi wanita. Jadi masih boleh dibilang zaman dahulu mungkin di perempuan itu memang lebih baik nurut atau lebih baik manut. Mungkin itu ya waktu saya nonton di film Kartini itu memang gambarkannya seperti itu. Nah sekarang kan boleh bilang perempuan boleh bekerja, perempuan boleh sekolah, perempuan boleh kuliah, kayak gitu ya. Kemudian kebudayaan masyarakat Bali yang memang mayoritasnya Hindu, yang banyak mengkonsumsi babi ketimbang sapi, karena sapi itu dianggapnya itu adalah hewan yang disucikan atau hewan yang boleh dibilang dianggapnya dewa atau ya itu contohnya ya. Kemudian bangsa Dani dari Lembah Besar Belium di Pegunungan Jawijaya, Irian Jaya, Kula dalam masyarakat penduduk Trobriand. Nah, etos kebudayaan adalah suatu kebudayaan yang sering memancarkan suatu watak khas tertentu yang nampak. Contohnya Batak dengan ciri khasnya dia bernada tinggi ketika dia bicara. Kayak gitu, Sunda halus, lemah lembut, sama seperti halnya Jawa yang gak enakan misalnya. Contohnya ya, ini satu contohnya seperti itu. Dan teman-teman juga bisa mencari sendiri ya.
Kuncharaningrat, nilai budaya merupakan nilai yang terdiri dari atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat dalam hal yang mereka dianggap sangat amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat menjadi orientasi dan rujukan dalam bertindak bagi mereka. Oleh sebab itu, nilai budaya yang dimiliki seorang pengaruhinya dalam mengambil alternatif cara-cara, alat, dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia. Nah, nilai budaya, contohnya, sebagai salah satu pedoman bagi perilaku manusia di masyarakat, faktor pendorong munculnya pola pikir masyarakat, sebagai salah satu sumber tatanan cara berperilaku yang cukup penting, misalnya hukum adat, kebiasaan, aturan mengenai sopan santun, dan lain sebagainya. Ini adalah nilai-nilai budaya. Jadi tujuannya itu adalah sebagai pedoman perilakunya kita berada kita di masyarakat, faktor pendorong munculnya pola pikir masyarakat. Ya, contohnya kayak misalnya teman-teman lihat deh film Rantau misalnya. Kalau di daerah tertentu memang mewajibkan si orang itu harus merantau ke suatu tempat. Sedangkan kalau di Sunda sendiri mungkin memang makan gak makan harus ngumpul. Jadi maksudnya ngapain jauh-jauh kalau memang di sini ada pekerjaan yang baik daripada misalnya di luar kota misalnya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa ngelihat sendiri ya film-filmnya ada yang memang film Merantau mungkin itu salah satu contohnya. Saya juga belum nonton sebenarnya. Nah kayak gitu. Nah, ini satu sumber tatanan cara berperilaku yang cukup penting. Misalnya hukum adat istiadatnya berbeda ketika masyarakat tertentu berbeda dengan yang lainnya. Maksudnya itu kebiasaannya itu sopan santunnya itu berbeda di setiap boleh bilang di setiap daerah ya, setiap daerah hukum adatnya berbeda kayak gitu. Mungkin di Aceh hukum adatnya bagaimana kalau misalnya masih hukum adatnya itu kalau di Aceh itu misalnya kalau ada hukum cambuk ya. Contohnya seperti itu. Nah, nilai budaya sebagai ciri khas yang membedakan satu kelompok masyarakat di suatu tempat dengan kelompok masyarakat lain, maka nilai budaya memiliki karakteristik dibandingkan dengan yang lainnya. Antara lain, nilai budaya bukan merupakan bawaan dari lahir, melainkan sesuatu yang perlu dipelajari. Nilai budaya bisa diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari suatu kelompok ke kelompok lain, bahkan bisa diwariskan pula antara generasi manusia. Kemudian nilai budaya memiliki simbol yang menjadi ciri khas suatu budaya. Nah, jadi ini nilai budaya simbol tertentu yaitu menjadi suatu ciri khasnya, misalnya budaya Sunda, budaya Jawa, Bali, Batak. Itu menjadi suatu simbol, itu menjadi suatu ciri khasnya mereka. Kemudian nilai budaya itu diwariskan dari turun-temurun, dari satu orang ke orang yang lain, dari generasi ke generasi yang lain. Jadi kita itu nggak tahu nih kita tuh ke generasi keberapa dari nenek moyangnya kita yang terdahulu. Bukan bawaan lahir, melainkan bawaan lahir, melainkan satu yang perlu dipelajari. Gitu. Kemudian nilai budaya sebagai ciri khas yang membedakan satu kelompok masyarakat yang lain di satu tempat dan kelompok masyarakat lainnya, maka nilai budaya memiliki karakteristik dibandingkan dengan yang lainnya. Nilai budaya bermakna dalam sifat budaya akan senantiasa dinamis sehingga terus berubah seiring berjalannya waktu. Nilai budaya bersifat selektif mempresentasikan perilaku manusia secara terbatas. Kemudian berbagai unsur budaya saling berkaitan dengan budaya yang lain. Adanya anggapan bahwa nilai budaya sendiri memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan nilai budaya yang lain. Jadi intinya kalau kebudayaan itu bersifatnya itu dinamis, bisa berubah seiring berjalannya waktu, bisa juga selektif. Kemudian berkaitan dengan satu dengan budaya yang lainnya.
Nah, contohnya nih kayak nilai budaya di daerah di Jawa, di daerah Jogja ya. Ada yang namanya sumbu filosofis. Teman-teman juga bisa ngeliat tuh. Searching di internet aja, sumbu filosofis itu kayak antara Gunung Merapi, kemudian ditarik lagi, ada yang namanya Tugu, kemudian tarik lagi, ada yang namanya Keraton. Kayak gitu. Itu bagus tuh, menarik sekali tuh sumbu filosofisnya Jogja. Mungkin teman-teman juga bisa mencari ya sumbu filosofisnya Jogja. Karena saya juga suka dengan sangat menarik gitu ya dengan budaya Jogja tuh. Nah, kemudian ada 3 konsep yang senantiasa berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Yang pertama adanya simbol, slogan atau lainnya yang kasat mata atau jelas. Sikap tingkah laku gerak-gerik yang muncul sebagai akibat adanya slogan atau moto tersebut. Kepercayaan yang tertanam, belief system yang telah mengakar menjadi kerangka acuan yang bertindak dan berperilaku yang tidak terlihat. Jadi ini tuh kepercayaan misalnya kayak kita itu pamali gitu misalnya kan, kalau misalnya orang-orang dulu, orang-orang zaman dulu, orang tuanya kita dulu tuh. Jadi mengakarlah menjadi suatu kepercayaan. Tingkah laku gerak-gerik muncul sebagai akibat dari adanya slogan atau moto tertentu. Nah, simbol-simbol yang kasat mata atau jelas. Jadi lumayan ya kalau untuk nilai-nilai budaya itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin bisa ngelihat ya budayanya di Sunda itu bagaimana. Slogan-slogannya, simbol-simbolnya. Simbolnya misalnya orang Sunda itu identiknya dengan kayak kujang, kalau misalnya identiknya kalau di Jawa itu identiknya dengan keris. Bukan keris patih ya, kalau keris patih itu band. Sikap tingkah lakunya kita. Nah, sikap tingkah lakunya kita nih berbeda dengan yang lainnya ya. Maksudnya itu dalam konteks budaya. Suatu kepercayaan tertanam yang mengakar kuat. Nah, ini nih jadi satu hal yang udah belief system. Ya itu tadi yang pamali itu. Bisa jadi ya kayak gitu ya, udah mengakar kuat di dalam benaknya kita menjadi satu perilaku kayak gitu. Kemudian nilai budaya dalam masyarakat, selalu contohnya nih nilai budaya masyarakat kayak kita misalnya di lingkungan desa atau di rumahnya kita, kalau banyak orang yang lagi ngumpul atau ibu-ibu lagi ngobrol, kita permisi. Contohnya anak gadis gak boleh duduk di depan pintu. Terus ada yang gerebek mulut. Kalau kita sedekah bumi, tradisi bayi baru lahir misalnya kita mengazani si bayi, terus kita tuh dituntut untuk bisa jadi orang yang ramah kayak gitu. Dulu waktu saya KKN di desa Imogiri, Desa Trukan, Imogiri, Bantul. Jadi setiap saya ngelewat selalu saya bilang permisi, Mbah, Ibu, Bapak, Mas, kayak gitu. Meskipun saya emang nggak terlalu gimana ya, jadi memang harus mengikuti. Di sana harus boleh dibilang ramah. Ya mau tidak mau kita harus bisa berbaur dengan di lingkungan di sana, kayak gitu ya. Mengucapkan salam misalnya kita ketika dengan mahasiswa dengan dosen atau dosen dengan mahasiswa kayak gitu ya. Kalau misalnya kita itu memang terbiasa untuk mengucapkan salam, saling bertoleransi misalnya. Bertoleransi dalam artian kita saling menghargai saja dengan yang berbeda agama. Mudik di hari raya Idul Fitri, contohnya kan kita banyak ya setiap hari raya momen-momen Idul Fitri itu memang identiknya dengan kita mudik kayak gitu.
Makan nasi bagi orang Indonesia belum makan. Nah, iya itu ya. Kalau memang kita udah makan nasi, kita udah makan roti, kita udah makan mie, kalau kita belum makan nasi berarti kita belum makan. Dilarang menyapu di malam hari dan lain sebagainya, dan nilai-nilai suatu budaya. Ya. Fungsi dari kebudayaan itu adanya kita cara berpakaian, kita rumah atau di tempat tinggalnya. Kalau misalnya pakaian kita itu dari zaman dulunya masih terbuka, sekarang pakaian itu lebih tertutup. Kemudian rumah tempat tinggalnya kita zaman purba itu kita tinggalnya berada di gua-gua. Sekarang sudah layak, istilahnya boleh bilang sudah berbeda jauh ketika zaman dulu waktu zaman purba ya. Nah, tempat tinggal komunikasi, kita berkomunikasi juga dari zaman dulu sampai sekarang pun juga ada banyak perubahan. Terus dalam segi tulisan, tata bahasa pun juga kan. Coba lihat ejaan zaman dulu. Ya, zaman dulu dengan zaman sekarang. Ejaan zaman dulu kan ya, berbeda dengan sekarang. Adanya pangan, makanan, nilai atau normanya. Ya. Kemudian nah, ini ada satu kutipan dari Najwa Shihab yang mungkin mudah-mudahan bisa diterima. Karena saya juga zaman dulunya juga saya juga kuliah juga sama seperti teman-teman juga ya. Nah, ini ada satu kutipan dari Najwa Shihab nih. Ingatlah kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktumu untuk berkeluh kesah. Jadi intinya kalau kalian udah kuliah berarti kalian dianggapnya sudah bisa dan sudah mampu. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tulisan atau kata-kata atau memang ada sedikit ejaan, ada sedikit typo. Mohon maaf ya. Terus juga ada yang slide-nya ada yang double nih. Ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga perkuliahan online di pertemuan kita yang kedua ini bermanfaat buat teman-teman. Nah, untuk ininya ya, untuk rangkumannya atau kita nge-reviewnya nanti bukan minggu depan tapi 1 minggu lagi. Jadi maksudnya ini ada 1 kali pertemuan lagi nih, di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang budaya makan. Nah, jadi nanti teman-teman itu menggabungkan sekaligus ya. Di pertemuan yang kedua ini tentang nilai unsur dan budaya nanti digabungkan dengan budaya makan. Berarti nanti ini teman-teman merangkum atau mereview kembalinya itu 2 minggu kemudian. Jadi sekarang minggu depan tidak ada. Jadi nanti minggu depannya lagi ya. Nanti di pertemuan kita yang ketiga kita akan membahas tentang budaya makan. Ya, tentang budaya makan di setiap daerah, di setiap masyarakat, di setiap kultur kebudayaan di berbagai negara ya. Oke, cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.